Sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Nikita Mirzani semakin memanas. Di tengah sorotan media, satu persatu fakta terungkap, tetapi bukan hanya soal skincare atau tuduhan pemerasan yang selama ini jadi topik utama. Malah, dalam perjalanannya muncul sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan dari Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid. Ternyata, semuanya bukan soal bisnis, bukan soal produk kecantikan, melainkan masalah pribadi yang justru membawa mereka ke meja hijau. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 24 Juli 2025, Reza Gladys tampak memimpin jalannya kesaksian yang tak terduga. Bersama dengan suaminya, mereka memberikan keterangan yang semula diharapkan menjadi pukulan telak bagi Nikita Mirzani. Namun, alih-alih menguatkan dakwaan, keduanya justru tampak kebingungan. Reza sendiri bahkan terkesan seperti kehilangan arah dan menghindari kenyataan. Ia terlihat plonga-plongo, kebingungan, dan keduanya seolah-olah tidak sepenuhnya mengingat isi dakwaan atau berita acara pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. Sidang ini semakin membuktikan bahwa apa yang tampaknya menjadi sebuah drama hukum besar sebenarnya hanyalah sebuah kekacauan pribadi yang digiring menjadi masalah hukum. Ini bukan hanya soal tuduhan, tetapi lebih kepada betapa buruknya penanganan masalah pribadi yang akhirnya justru mempermalukan mereka. Persidangan ini mengungkapkan lebih banyak tentang ketidakpastian dan kebingungan daripada kebenaran yang seharusnya diungkapkan. Apa yang seharusnya menjadi sebuah jalan menuju keadilan malah berubah menjadi tontonan yang lebih mirip komedi. Nikita Mirzani berhasil mengungkap pelaku dugaan penyadapan telepon Ismail Marzuki dengan Dr. Reza Gladys dan Dr. Oki Pratama. Nah, sahabat channel, kalian pasti masih ingat ya soal rekaman telepon yang sempat viral antara Dr. Oki dan Reza Gladys dan Ismail Marzuki. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu mereka daripada video call atau teleponan yang saudara antara saksi RD dengan Dr. Oki dan IM ya, apa itu ya? Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya ceritakan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, nanti kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Dan kenapa pada saat ada rekaman seperti saudara melakukan rekam? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang tidak baik. Kalau gitu kamu menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal, karena itu kan direkam. Jadi kemarin di persidangan Nikita Mirzani, pengacara Nikita menanyakan secara langsung ya tentang siapa sih sebenarnya yang merekam percakapan itu, dan mengejutkannya sahabat channel, suami dari Dr. Reza Gladys yaitu dokter atau Bah Mufid sendiri yang mengaku merekam. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau berinisiatif karena telah memiliki firasat yang tidak enak. Makanya dia merekam dan menyimpan percakapan tersebut. Tapi tunggu dulu nih, kalau seandainya Reza sendiri yang merekam ya saat dia ngobrol dengan Ismail Marzuki, itu masih bisa masuk kategori legal atau sah secara hukum, karena dia adalah pihak yang melakukan percakapan dua arah dengan Ismail Marzuki. Tapi kalau yang merekam itu adalah pihak ketiga seperti suaminya Dr. Reza Gladys atau orang lain yang tidak ikut bicara dalam percakapan di telepon lalu diam-diam merekam menggunakan HP atau alat lain. Ini kata kuncinya ya, menggunakan alat atau HP yang lain. Itu bisa masuk kategori intersepsi atau penyadapan ilegal. Tapi bang, kan itu katanya mau dijadikan alat bukti tindak pidana pemerasan. Fine, itu bisa, tapi kalau rekaman yang katanya untuk alat bukti malah beredar luas di media sosial sebelum masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini jadi lebih kompleks dan soal serius loh. Jadi sahabat channel, dalam hukum, alat bukti sah tidak boleh diedarkan secara bebas ke publik. Ya, karena bisa merusak asas praduga tidak bersalah dan menciptakan opini publik yang bias. Kan udah terbukti tuh. Karena dari rekaman itu banyak yang menghakimi Nikita Mirzani, banyak juga yang menyalahkan Dr. Reza Gladys. Artinya proses hukum terganggu karena beredarnya alat bukti yang seharusnya tidak boleh beredar. Nah, bagaimana nih kira-kira Polda Metro Jaya harusnya
bisa lebih gampang memproses hukum soal peredaran rekaman ya. Karena ada pengakuan yang tersirat tuh. Nah, kalau kalian niat cari keadilan, jangan main sebar alat bukti sembarangan. Hukum bukan tontonan, tapi proses serius yang harus dijaga integritasnya. Nah, Sobat Cendol, follow akun netizen Cendol biar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta hukum yang sering kita salah pahami. Reza Gladys mengaku disebut dokter penipu oleh Nikita Mirzani. Tapi benar nggak sih itu menyangkut kredibilitas dirinya pribadi sebagai dokter? Mari kita kupas secara tuntas. Nah, Sobat Cendol, dalam kasus ini kita harus benar-benar objektif ya untuk melihat kedudukan hukum masing-masing pihak. Pertama, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan. Artinya apapun narasi jaksa memang untuk menuntut Nikita Mirzani. Kemudian kedua, saksi korban yaitu Dr. Reza Gladys tentu hadir untuk mendukung laporannya sendiri. Sedangkan Nikita Mirzani dan pengacaranya pastinya hadir untuk membela diri dari dakwaan tersebut. Nah, Sobat Cendol, jadi semua pihak berbicara dari kepentingan masing-masing ya, dari perspektif mereka untuk kepentingan mereka tersebut. Lalu bagaimana dengan tuduhan dokter penipu? Jadi dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin memang Dr. Reza Gladys mengaku bahwa Nikita Mirzani pernah menyebutnya sebagai dokter penipu. Pertanyaannya, apakah itu menyerang profesinya sebagai dokter ataukah sebenarnya konteksnya adalah produk skincare? Nah, Sobat Cendol, untuk menjawab hal tersebut, mari kita padukan perspektif Reza Gladys sebagai korban dengan isi dakwaan dan perspektif Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Jadi di dalam dakwaan jaksa menyebutkan ya bahwa Nikita menyebut Reza Gladys berbohong karena menjual skincare abal-abal. Kemudian overclaim, overprice, dan bahkan menyebut kulit Dr. Reza sendiri abu-abu. Itu menandakan tidak pakai produknya sendiri. Ini kan dijual bebas di atas ya. Dan ini ada jam sedikit kalau tidak salah ada 19 jam sedikit. Di produk ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah bisa presiden. Tapi dijual segala bebas jam. Nah, ini besar untuk kita ini. Silakan, kemudian. Nah, lalu muncul fakta di persidangan terbaru, Sobat Cendol. Ternyata produk skincare yang disebut dalam dakwaan tersebut adalah produk relabeling, yakni produk merek Ribeskin yang hanya ditempel stiker milik perusahaan Dr. Reza, yaitu Glavicia. Jadi pengacara di kita juga menyebut bahwa produk itu diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, menurut netizen Cendol, dari sinilah muncul logika Nikita Mirzani. Jika seseorang menjual produk dengan nama sendiri, padahal itu bukan produksi sendiri, lalu tidak punya izin edar dan kulitnya sendiri juga tidak mencerminkan hasil produknya, maka tuduhan pembohongan publik dan penipuan bukan semata menyerang profesi, tapi mengkritik praktik bisnisnya. Nah, Sobat Cendol, ketika kita membahas isu hukum, kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi ya. Harus dikombinasikan dari perspektif jaksa, kemudian saksi korban, hingga terdakwa dan pembelanya. Karena ingat, tidak ada satupun yang membawa kebenaran mutlak. Yang menentukan siapa yang benar dan salah adalah hakim berdasarkan bukti, logika, dan fakta hukum. Nah, jadi sebelum kita terpacu emosi di media sosial, mari kita latih diri kita melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan jadi hakim sendiri. Follow akun netizen Cendol untuk edukasi hukum yang jernih dan berimbang.